Berikutnya kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis untuk kasus repeated measure atau pengukuran berulang pada treatment atau perlakuan yang diberikan, ya. Jadi seperti pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa akan ada pengujian hipotesis untuk repeated measure. Ini adalah ini ya, repeated measure. Ini kalau di buku Johnson lihat subsectionnya yang repeated measure. Asumsinya adalah variabel multivariatnya ini mengikuti distribusi normal multivariat dengan rata-ratanya adalah vektor mu dan matriks varians covariance-nya adalah sigma. Di mana Q-nya ini adalah banyak perlakuan ya. Jadi ini adalah variabelnya berupa banyaknya perlakuan. Hipotesis nolnya, nah perbedaannya kalau tadi kita hanya menggunakan vektor mu, berikutnya kita dikalikan dengan matriks kontrasnya, C. Matriks kontrasnya ya, alternatifnya adalah tidak sama dengan 0 atau minimal ada satu perlakuan yang tidak sama dengan 0. Statistik ujinya hampir sama seperti tadi yang hoteling ya. Hoteling kan kita tinggal mereplace saja. Tadi kan T kuadrat sama dengan N ya, N dikalikan X bar dikalikan mu transpose S inverse X bar min mu. Lalu tadi ketika pair jadinya delta. Lalu sekarang jadinya perlakuan yang berulang, kita ganti itu menjadi N dikalikan C X bar ya, transpose dikalikan. Nah, ini jadinya adalah karena ada matriks kontras, jadinya tulisnya adalah C S C inverse dikalikan C X bar. Nah, itu. Ini matriks nih, C itu matriks ya. Sebar. Statistik ujinya seperti ini dan tolak H0 jika T hitungnya itu lebih besar daripada tabel F lagi, konversi ke tabel F. Nah, kalau tadi kita pengalinya adalah P dikalikan N-1, sekarang P-nya itu adalah sebanyak Q-1. Q ini adalah banyaknya pengulangan ya. Lalu kalau tadi kita bawahnya adalah N-P, jadinya sekarang N-Q plus 1 ya, karena P-nya adalah Q-1. Degrees of freedom ya, berarti awalnya P, N-P jadi P, Q-1, N-Q plus 1. Oke ya. Jadi kalian masih ingat bagaimana menghafalkan rumusnya. Lalu kalau tolak H0 kita ingin mengetahui treatment pengulangan mana yang berbeda ya. Maka kita akan menghitung lagi peluang nilai T kuadratnya yang lebih kecil daripada ini, distribusi ini, yang sebesar 1 min alfa. Sehingga nanti selang kepercayaannya adalah seperti ini. Ini adalah vektor matriks kontrasnya, ini adalah vektor rata-ratanya, lalu ini adalah critical value-nya, dan ini adalah standar error-nya ya. Standar error-nya ada C transpose SC. Oke. Repeated measure atau treatment berulang ini ada di buku Johnson halaman 279 sampai 281 untuk edisi 6 ya. Silakan kalian lihat di bukunya. Nah, ini kita akan masuk ke contoh ya. Misalkan perbaikan anestesi sering dikembangkan dengan terlebih dahulu mempelajari efeknya terhadap hewan ya. Kita melakukan percobaan terhadap hewan. Dalam suatu penelitian ada 19 anjing diberi pentobarbital, kemudian diberikan tekanan CO2 pada masing-masing hewan tersebut dengan 2 tingkat tekanan ya. Jadi CO2 ini ada 2 level tekanannya. Lalu diberikan juga halogen ditambahkan dan diberikan CO2 kembali. Hasil yang dicatat adalah waktu milisecond detak jantung dari kombinasi 4 perlakuan tersebut yang kemudian disajikan dalam data sleeping dog yang ditampilkan dalam tabel 6.2. Nah, jadi treatment pertamanya itu adalah high, tekanan CO2-nya high dan tanpa halogen. Kemudian treatment keduanya low CO2. Jadi kalau kita gambarkan misalkan seperti ini.
Kalau kita gambarkan, misalkan ya, misalkan ini adalah CO2, berarti ada yang low, ada yang high pressure tekanannya. Lalu yang halogen itu ada 2 level juga, yaitu present without dan with ya, with halogen dan without halogen. Ya. Jadi treatment yang pertama, misalkan treatment yang pertama itu adalah high CO2 dan tanpa halogen. Berarti yang ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah low CO2 tanpa halogen. Ini yang nomor 2. Lalu yang ketiga high CO2 dengan halogen. Ini yang 3 dan ini adalah yang keempat. Low CO2 with halogen. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari halogen itu sendiri, atau adakah pengaruh dari CO2-nya sendiri, atau adakah pengaruh interaksi dari halogen dan CO2-nya, dua-duanya atau interaksinya. Nah, kalau kita ingin melihat pengaruh dari halogennya, ya, jadi misalkan yang pertama, halogen ini terdapat perbedaan detak jantung ketika ada halogen dan ketika tidak ada halogen ya. Berarti kita akan menghitung selisih rata-ratanya itu adalah antara yang, nah kita kan cuma fokus ke sini ya, yang tidak ada dan yang ada. Maka kita akan menghitung mu3 plus mu4 dikurangi mu1 kurangi mu2 ya. Karena pemisahnya adalah yang ini ya. Jadi efek dari halogen itu dilihatnya dari mu3 plus mu4 dikurangi mu1 plus mu2. Nah, ini efek dari halogen. Nah, kalau kita ingin melihat efek dari CO2, ketika dia tekanannya rendah dan tinggi, berarti kita fokus yang ini dengan yang ini. Berarti yang mu1 plus mu3 dikurangi mu2 plus mu4 ya. Jadi yang diberikan, yang tinggi dikurangi yang rendah ya. Ini yang high, ini yang low. Kalau tadi yang ini yang with, ini yang without ya. With dikurangi without, kalau yang halogen, kalau yang CO2 high dikurangi low. Nah, yang ketiga adalah interaksi antara halogen dan CO2, berarti silang ya, silang. mu1 tambah mu4 dikurangi mu2 kurangi mu3 ya, silang yang ini. Ini dengan yang ini. Maka pengujian persamaan rata-rata yang seperti ini akan mendapatkan kita hasil mengenai apakah ada efek interaksi dari keduanya. Nah, tadi kan rumusnya kita harus ada matriks kontras ya. Matriks kontrasnya adalah seperti ini. Tadi dari mana hasilnya? Yaitu dari yang sebelumnya. Nih. Jadi kalau saya buat matriks, kita kan perlu matriks kontras ya. Tadi kan H0-nya apa? H0-nya adalah matriks kontras dikalikan vektor mu sama dengan vektor 0. Gitu ya. Nah, dari efek halogen itu sama saja kita buatnya menjadi ini 1, 2 itu negatif kan? Negatif 1, lalu 3, 4-nya positif. Positif 1, positif 1. Itu untuk yang halogen. Sedangkan untuk yang CO2-nya, mu1, mu3-nya positif. Ini positif. Lalu yang 2 dan 4-nya negatif. Ya, sedangkan untuk yang interaksi, mu1, mu4-nya positif. Sedangkan 2 dan 3-nya itu negatif. Nah, sehingga matriks kontrasnya ini seperti ini ya. Min 1, min 1, 1, 1, per 1, min 1, per 1, min 1, per 1, min 1, min 1, per 1. Dari sini ya, dari tanda-tanda ini. Kalian perhatikan nanti. Nah, jadilah seperti ini matriks kontrasnya. Oke,
Lalu ini adalah rata-ratanya, ini matriks variance covariance-nya. Lalu kita kalikan matriks kontrasnya dengan vektor rata-ratanya, lalu kita kalikan CSC-nya karena nanti rumusnya akan seperti ini. Lalu didapatkanlah nilai T kuadratnya 116. Kita kemudian bandingkan dengan critical value-nya 10,94. Lebih besar maka kita tolakkan 0, berarti minimal ada satu treatment yang memberikan efek yang berbeda ya. Efek mana yang berbeda? Lalu kita buat selang kepercayaannya. Oke, selang kepercayaannya rumusnya adalah kalau kita ingin melihat pengaruh dari halogen, berarti kita akan buat persamaan yang pertama, yang mu3 plus mu4 dikurangi mu1 plus mu2, atau C transpose untuk 1 mu ya. Ini. Jadi ini seperti ini. Diestimasi oleh intervalnya, berarti karena ini kita sedang, rumusnya kan CI apa? Point estimate kan? Point estimate. Ingat, CI rumusnya adalah point estimate plus C dikalikan SE. Point estimate dari mu3 plus mu4 itu adalah X bar 3 plus X bar 4 ya, dikurangi X bar 1 plus X bar 2. Oke, itu adalah point estimate-nya. Sini plus minus critical value-nya yang tabel F tadi. Lalu ini adalah standard error-nya, C transpose SC. Oke. C-nya sendiri kalian tahu ya, C-nya. C-nya kan nilai konstanta dari mu1, mu2, mu3, mu4-nya. Jadi negatif 1, negatif 1, 1, 1 ya. Itu adalah nilai C-nya. C transpose-nya. C transpose 1. Masukkan ke dalam sini ya. Kemudian diperoleh nilainya seperti ini selangnya. Silakan kalian hitung. 209 plus minus ini. Lalu kalau kita ingin mengetahui pengaruhnya dari CO2, maka persamaan rata-ratanya ini tadi. Nanti kalian lihat yang di slide sebelumnya. Ya, berarti C transpose-nya itu adalah 1, kemudian min 1, 1, min 1 ya, C transpose-nya. Lalu kalau yang interaksi, berarti C transpose-nya adalah 1, min 1, min 1, 1. Berikutnya kita akan masuk ke perbandingan vektor rata-rata untuk dua populasi independen. Ya, kan ada dua populasi dependen dan ada dua populasi independen. Pengujian hipotesisnya, ini asumsinya terlebih dahulu ya. Jadi untuk populasi pertama, variabel populasi pertama, ini vektor variabelnya itu mengikuti distribusi multivariat normal dengan rata-ratanya adalah mu1 dan matriks variance covariance sigma 1 ya. Sedangkan untuk dari sampel kedua, vektor variabel randomnya itu mengikuti distribusi normal multivariat juga dengan rata-ratanya mu2 dan matriks variance covariance sigma 2. Nah, hipotesis statistiknya seperti ini ya. Masih ingat ya, waktu univariat lagi-lagi kita mengulang multivariat, biasanya kita menulisnya seperti ini. Oke ya. Atau sebenarnya tidak selalu selisihnya itu adalah 0, makanya bisa juga kita tulisnya menjadi sebuah nilai D. Ya. Kalau sama dengan 0, kita juga biasa menulisnya menjadi mu1 sama dengan mu2. Oke. Nah, alternatifnya itu bisa saja mu1 lebih besar daripada mu2 ya, atau mu1 lebih kecil daripada mu2, atau mu1 dikurangi mu2 lebih besar daripada D, atau mu1 kurangi mu2 lebih kecil dari D, tergantung ya hipotesisnya seperti apa. Nah, sekarang kita berbicaranya mengenai banyak variabel, jadi sudah berbentuk vektor ya. Tidak hanya satu variabel tapi banyak variabel dan selisihnya tidak hanya satu tapi banyak. Nah, untuk dua populasi yang independen kan ada asumsi-asumsi yang harus terpenuhi ya, yaitu apakah varians dari kedua populasinya itu sama atau tidak. Harus kita ketahui kondisinya karena nanti akan mempengaruhi dari matriks variance covariance gabungan yang akan kita gunakan nanti digunakan dalam standar errornya ya. Nah, kalau asumsi yang pertama yaitu varians dari kedua populasinya itu sama ya, sigma 1 sama dengan sigma 2 adalah
matriks varians kovarians sigma. Penghitungan statistik ujinya, kita harus menghitung matriks varians kovarians gabungannya ya. Yang rumusnya adalah jumlah sampel 1 dikurangi 1 dikalikan dengan matriks varians kovarians sampel 1 ditambah dengan jumlah observasi sampel kedua dikurangi dengan 1 dikalikan dengan matriks varians kovarian dari sampel kedua dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Ini masih ingat ya? Atau kita biasanya disebut sebagai S-pool kalau waktu univariat. Semoga kalian masih ingat ya. S1 plus N2 min 1 kali S2 per N1 plus N2 min 2 ya. Statistik ujinya, untuk ukuran sampel yang kecil kita menggunakan lagi hoteling. Ya, hoteling seperti ini. T kuadrat. Nah, seperti biasa, ini memang agak panjang, tapi kan karena kita dua populasi. Kalau tadi hanya X bar, sekarang ada 2, jadi X bar 1 min X bar 2. Nah, kalau selisihnya 0, ya cukup seperti ini. Kalau selisihnya 0, nolnya nggak usah ditulis. Tapi karena belum tentu 0, maka kita harus kurangi dengan delta 0-nya. Oke, nah kemudian di sini standar errornya yang tadi, itu kan kita menggunakannya S-pool ya. Harusnya kan S-pool inverse, tapi jangan lupa dikalikan dengan N-nya, kan harusnya ada 1 per N-nya ya. 1 per N1 plus 1 per N2-nya. Oke, dikalikan dengan S-nya, lalu kita inverse-kan. Jadi inverse-nya di luar ini ya. Setelah dikalikan dengan 1 per N-nya. Lalu dikalikan lagi dengan X bar 1 min X bar 2 dikurangi dengan deltanya. Ini akan mengikuti suatu distribusi. Distribusinya apa ini? Semakin panjang. Oke, jadi kita sudah dapatkan distribusinya, nilai C kuadratnya. Tolak H0 jika nilai T hitungnya itu lebih besar daripada nilai critical value-nya tadi ya. Oke. Wilayah kepercayaannya. Nah, kita akan masukkan ke dalam pernyataan peluang 1 min alfa kali 100% untuk wilayah penerimaannya. Seperti ini ya. Ini kalau kita menggunakan eigenvalue, rumusnya seperti ini kalau eigenvalue. Tapi kan kita sudah tidak menggunakan eigenvalue, kita menggunakannya matriks varians kovarians ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Ya, L transpose berarti ini berupa vektor baris dikalikan dengan X bar 1 min X bar 2-nya. Ini adalah populasi 1 dikurangi populasi 2. Nah, L ini untuk memilih variabel yang keberapa ya, variabel ke-1 atau kedua atau ketiganya, lalu plus minus dari akar C kuadrat. C kuadratnya tadi adalah yang distribusi F ya, dan pengalinya. Oke, nanti kalian lihat lagi. Lalu dikalikan dengan L transpose, dikalikan dengan 1 per N1 plus 1 per N2, dikalikan dengan S-pool-nya, lalu dikalikan lagi dengan L-nya. Ini matriks varians kovarians ya, berarti ini semuanya diakarkan. Ini untuk yang hoteling, lalu ini untuk yang Bonferroni. Bonferroni berarti alfanya kita bagi dengan 2P, tinggal degrees of freedom-nya bukan lagi N-1 tapi N1 plus N2 min 2. Oke, itu materi untuk pengujian vektor rata-rata. Berikut contoh untuk pengujian hipotesis dua vektor rata-rata dari dua populasi yang independen ya. Jadi ada 4 jenis uji psikologi diberikan pada 32 laki-laki dan 32 wanita. Hasil pengujian tersebut disajikan pada tabel 5.1. 4 buah variabel yang diamati itu adalah yang pertama pictorial inconsistencies, kemudian yang kedua adalah tool recognition, yang ketiga adalah paper form board, serta yang keempat adalah vocabulary ya. Nah, jadi kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan keempat variabel ini untuk populasi laki-laki dan perempuan ya. Pertama kita akan buat vektor rata-rata untuk masing-masing populasi. Kita peroleh Y bar 1, vektor Y bar 1 dan vektor Y bar 2 untuk keempat variabel tadi. Kemudian kita bentuk matriks varians kovarians untuk masing-masing sampel laki-laki dan perempuan. Matriks varians kovarians S1 dan matriks varians kovarians S2 ya. Nah, kemudian karena
matriks varians covariance populasi tidak diketahui dan asumsi yang kita gunakan adalah varians dari kedua populasi itu sama, maka kita akan menghitung matriks varians covariance gabungannya yang dengan rumus 1/n1 plus n2 min 2 dikalikan dengan n-1 s1 plus n2 min 1 kali matriks covariance sampel kedua. Hasilnya seperti ini, matriks varians gabungannya. Lalu kita hitung statistik ujinya dengan T kuadrat ya. T kuadrat sama dengan n1 n2 per n1 plus n2 dikalikan dengan y bar 1 min y bar 2 S inverse gabungan y bar 1 min y bar 2. Ini adalah rumus lain dari yang tadi saya sampaikan ya. Tadi kan di sini di dalam kurungnya ada 1/n1 plus 1/n2 dikalikan S gabungan inverse. Nah, kalau N-nya dikeluarkan hasilnya seperti ini. Jadi N1 N2 per N1 plus N2 ya. Jadi sama aja. Kalian pakai cara ini maupun pakai cara yang tadi. Hasilnya adalah 97,6015 ya. Kemudian kita cari nilai T tabelnya dengan degrees of freedom-nya adalah 4 dan 62. Kemudian tingkat signifikansinya adalah 1%. Didapatkan nilai kritisnya 15,37. Hasilnya tadi adalah lebih besar sehingga keputusan kita adalah tolak H0. Artinya minimal ada satu variabel yang rata-ratanya tidak sama ya dengan yang dihipotesiskan. Ini hipotesis nolnya seperti ini, mu1 sama dengan mu2 atau vektor mu1 dikurangi vektor mu2 sama dengan 0 ya. Atau tidak ada perbedaan rata-rata variabel antar kedua populasi tersebut. Nah, kemudian karena tolakan 0, analisis selanjutnya kita akan membuat interval kepercayaannya. Untuk masing-masing variabel ya, kita buat pertama untuk variabel pertama ya. Variabel pertama formulanya seperti ini. Dapatkan selisihnya antara populasi 1 dan populasi 2 atau sampel 1 dan sampel 2 ini adalah 3,625 selisihnya. Kemudian plus minus critical value-nya adalah akar 10. Akar 10 dikalikan dengan 1/n1 plus 1/n2 dikalikan S gabungannya. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi selisih antara kedua sampel atau kedua populasi tersebut untuk variabel pertama berada di antara nilai 1,4 sampai dengan 5,8. Tidak memuat nilai 0 berarti untuk variabel pertama terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, kemudian kita cari selang untuk yang variabel kedua. Masukkan lagi ke dalam rumusnya, diperoleh nilai intervalnya berada di antara min 1,2 sampai dengan 5,24. Memuat nilai 0, berarti untuk variabel kedua tidak ada perbedaan yang dicapai oleh kedua sampel tersebut ya, antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang variabel ketiga tidak memuat 0 juga, berarti terdapat perbedaan. Berarti untuk yang variabel 3 perbedaannya adalah positif antara laki-laki dan perempuan. Mana yang lebih besar? Adalah yang satu. Ini yang satu tadi laki-laki atau perempuan ya. Yang kelompok 1 atau yang sampel 1 atau populasi 1. Kemudian yang variabel keempat memuat 0, tidak ada perbedaan. Jadi yang ada perbedaan adalah variabel 1 dan variabel ketiga. Contoh kita ingin membentuk confidence region untuk perbedaan dari dua vektor rata-rata ya. Misalkan ada 50 batang sabun diproduksi dengan dua cara yang berbeda. Dua karakteristik yang digunakan yaitu X1 berbusa dan busanya ya. Kalau X2 itu adalah kelembutannya. Maka statistik ringkasan untuk batang sabun yang diproduksi dengan kedua variabel dengan metode 1 dan metode 2 adalah sebagai berikut. Untuk metode pertama, ini adalah tingkat busa dan kelembutannya. Ini adalah matriks varians covariance, ini rata-rata, ini rata-rata untuk yang metode 2 dan matriks varians covariance untuk metode 2. Kita akan membuat confidence region 95% untuk selisih populasi 1 dan populasi 2 ya. Nah, kita asumsikan bahwa varians dari kedua populasi tersebut sama. Jadi kita akan menghitung poolnya, varians poolnya atau varians gabungannya. Nah, diperoleh
Kita akan mencari dulu nilai critical value-nya, yaitu 0,25 ya. 0,25 kita hitung seperti ini untuk dua populasi. Kemudian kita bangun confidence ellipse-nya seperti ini. Persamaannya akar eigenvalue dikalikan 1/n1 plus 1/n2 C kuadrat. Ya, C kuadratnya itu adalah 0,25 tadi. Nah, kita akan gambar seperti ini. Ini adalah confidence region-nya, wilayah kepercayaannya. Lalu, hipotesis nolnya apa? Jika hipotesis nolnya itu adalah tidak ada perbedaan untuk kedua variabel, berarti koordinatnya mu itu adalah 0,0, dan ternyata confidence region ini tidak memuat hipotesis nolnya, tidak memuat 0,0 yang ada di sini. Berarti dengan confidence region ini, keputusan kita akan tolak H0 ya. Minimal ada satu yang berbeda, karena dia tidak memuat nilai 0,0-nya. Jika tadi asumsi yang kita gunakan adalah matriks variance covariance populasi pertama sama dengan matriks variance covariance populasi kedua dengan variance covariance-nya atau sigmanya tidak diketahui, maka sekarang asumsi yang digunakan apabila matriks variance covariance populasi 1 tidak sama dengan matriks variance covariance populasi 2. Nah, jika N1 dan N2-nya besar, maka kita menggunakan statistik ujinya adalah Z kuadrat. Nah, tetap ya, karena ada dua matriks variance covariance, maka kita akan menghitung matriks variance covariance gabungannya. Nah, berbeda dengan yang asumsi kedua variansnya sama, apabila kedua varians asumsinya berbeda, maka kita menghitung gabungannya seperti ini ya. Jadi matriks variance covariance 1 per N1 plus matriks variance covariance S2 per N2 ya, baru diinverskan. Ini nilai Z kuadratnya akan mengikuti distribusi chi-square dengan degrees of freedom-nya adalah P. Dan tolak H0 jika Z kuadratnya lebih besar daripada chi-square P ya. Contoh soal untuk yang matriks variance covariance kedua populasinya berbeda dan sampelnya besar. Misalkan contoh yang konsumsi barang elektronik dari contoh 6.4 ya. Pertama kita hitung dulu varians gabungannya ya. Varians gabungan itu rumusnya adalah 1/n1 S1 plus 1/n2 ya. Ini kalian abaikan dulu nih tulisan ini. Atau di sini N1-nya adalah 45 dan N2-nya adalah 55. Jadi 1/45 matriks variance covariance sampel 1, 1/55 dikalikan matriks variance covariance sampel 2. Gabungannya adalah seperti ini ya. Kemudian kita ingin melihat per variabelnya dikalikan dengan A transpose atau L transpose. Biasanya kita menggunakannya ya. Ini adalah selisih antara variabel pertama, ini selisih antara variabel yang kedua. Statistik ujinya pakai Z kuadrat ya, kalau sampel besar. Kita pakai Z kuadrat, tapi ini lambangnya T kuadrat. Ini juga harus direvisi. Mohon maaf ya, jadi karena slide ini dibuat oleh mahasiswa saya, apabila ada kesalahan, kalian bisa cross-check dengan yang di buku Johnson ya. Saya rasa beberapa PPT-nya ada typo. Jadi ini jika Z kuadrat, kita akan bandingkannya dengan chi-square. Degrees of freedom-nya adalah P2 dengan tingkat signifikansinya adalah 5%. Diperoleh nilainya chi-square tabelnya adalah 5,99. Z kuadratnya 15 lebih besar daripada 5,99, berarti keputusan kita adalah tolak H0. Berarti minimal ada satu variabel yang berbeda ya antara populasi 1 dan populasi 2. Nah, kalau ukuran sampelnya kecil, tidak besar ya, kita gunakan statistik ujinya menggunakan Hotelling ya. Harrod Hotelling T kuadrat. Jadi nanti distribusinya adalah F, bukan lagi chi-square. Kayak mungkin itu materi hari ini, yaitu repeated measure dan untuk dua populasi independen. Untuk matriks variance covariance tidak diketahui dengan asumsi sama ataupun asumsinya berbeda. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.